Baik, teman-teman semuanya ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau pagi ini kita akan ngobrol seru dan ngobrol santai. Jadi saya pengen sampaikan dulu. Jadi dalam dunia kerja itu ya, sekarang kita tahu ya semakin kompetitif gitu. Jadi keterampilan berbicara itu menjadi salah satu aspek yang nggak boleh diabaikan. Karena kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, terus juga meyakinkan dan menginspirasi orang lain menjadi modal penting untuk mencapai kesuksesan dalam karir kita. Jadi kemarin itu saya browsing-browsing, terus ketemu satu quote yang ya keren banget lah ya. Ini dari Paul J. Meyer. Dia itu merupakan seorang pengusaha multimilioner yang pernah mengatakan bahwa communication is the key to personal and career success. Jadi komunikasi itu adalah kunci dari kesuksesan personal karir. Terus gimana sih meningkatkan kepercayaan diri untuk ngobrol, untuk ngomong gitu ya? Ya memang perlu waktu. Nah itulah makanya kita hadir di UBM ini untuk ngobrolin itu. Jadi saatnya kita sekarang masuk ke sesi presentasi. Oke, kita akan panggilkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama ada Ruth Putriani Saragi, Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi UBM Ancol. Silakan. Oke, selanjutnya kita panggilkan Farul Arifin, Senior Recruitment Consultant Lead at Gleans Indonesia. Terakhir ada Coach Henry Kurniawan, Business Coach Sekwis. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber saya. Silakan duduk, kakak-kakak. Nah, jadi seperti yang kita sudah sampaikan di awal juga, kalau tema kita itu adalah rahasia public speaking yang menginspirasi dalam dunia karir. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, langsung aja pemaparan masing-masing. Dimulai dari Miss Ruth dulu, silakan Miss. Boleh duduk, boleh mau nyamperin teman-teman juga boleh. Oke. Selamat pagi lagi. Iya. Nggak bertambah semangatnya ini. Selamat pagi. Iya. Teman-teman bisa lihat temanya hari ini rahasia public speaking dalam menginspirasi dunia karir gitu ya. Jadi sebetulnya kalian mahasiswa UBM, baik tadi ada semester 5 dikenalkan, ada semester 1 dikenalkan. Jadi kalian itu memang harus prepare. Jadi prepare-nya itu bukan pada saat nanti kalian skripsi, bukan nanti pada saat kalian on the job training atau MSIB, you name it gitu ya. Tapi dari kalian semester 1, dari kalian ketika disuruh presentasi gitu. That's why untuk event hari ini, seminar hari ini juga diminta dosen yang presentasi di depan kalian. Oke? Ini kalau topik yang saya bawakan adalah how to be a great public speaker gitu. Kalau public speaker itu nggak harus ketika kalian naik panggung di depan ratusan orang seperti sekarang gitu ya. Tapi bagaimana kalian juga public speaker di depan, minimal di mana? Di depan kelas gitu. Oke. Sama, tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian melihat saya ini mungkin dosen kalian atau mungkin sekprodinya ilmu komunikasi, tapi saya akan memperkenalkan diri saya lebih dalam yang mungkin mahasiswa yang di kelas di ruangan ini belum tahu siapa sebenarnya Ruth Putriani Saragi ini. Boleh next? Oke, Ruth Putriani Saragi, gelar saya SIKOM, MSI, saya Communication Lecturer, memang dari saya kuliah S1, S2 memang linear, saya bidang komunikasi, sampai kerja pun saya di komunikasi. Oke, next lagi. Nah,
Bagaimana tentang professional experience? Sebetulnya saya di dunia dosen untuk betul-betul mengajar di ruangan kelas seperti ini saya baru gitu, belum ada 2 tahun. Tapi sebelumnya pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun di dunia mana. Yang pertama saya jurnalistik dulu, saya di dunia media, lebih tepatnya televisi. Lalu saya pindah sebetulnya profesional karir saya lebih lama di dunia Markom kreatif lebih tepatnya di multinational company di Sinarmas. Jadi more than 10 years experiences in the role of journalism. Saya juga pernah posisinya content strategist. Jadi bagaimana kita membuat strategi sebuah konten sampai dengan kita buat iklan ya untuk brand company kita. Terus media handling and video production. Sampai dengan hari ini saya menjadi dosen komunikasi. Oke. Itu adalah professional experience. Tapi teman-teman, sebelum sampai saya di titik itu, saya mau kasih tahu bahwa kita ketika menjadi seorang mahasiswa, kalian ngambil komunikasi, ada yang ngambil sistem informasi, ada yang ngambil psikologi mungkin di ruangan ini. Saya berharapnya bahwa itu adalah memang passion kalian gitu. Khususnya nanti semester 1 kan mau ada peminatan tuh di semester 3. Jadi peminatan kalian adalah yang kalian benar-benar passionate di situ. Jadi bukan karena follow teman-teman atau misalnya geng kalian mengambil itu terus akhirnya kalian ngambil, no. Saya adalah orang yang saya selalu sharing bahwa di jurusan saya, baik dia S1, S2, saya selalu mengambil jurusan dengan peminat paling sedikit gitu. Jadi yang lain tuh misalnya ya kayak ibarat kita markom dan broadcast gitu ya. Saya selalu di mana? Di broadcastnya. Jadi saya selalu minoritas di antara jurusan. Tapi saya menunjukkan bahwa saya passionate di situ gitu. Saya akan menjadi seseorang di situ walaupun saya adalah jumlah yang sedikit gitu. Jadi saya mengambil S2 saya dari UI, saya ngambil komunikasi, peminatan saya media management, lalu saya dapat gelar sarjana saya SIKOM dari Pajajaran, saya ngambil jurusan apa? Jurnalistik. Nah, yang mau saya gambarkan di sini di bawah ada achievement, itu achievement saya pernah di awal karir, saya menjadi wartawan kepresidenan, era Bapak Jokowi yang pertama gitu di tahun 2015-2016 saya menjadi wartawan istana. Lalu pada saat saya berkuliah seperti kata teman-teman, kenapa yang saya tampilkan adalah achievement saya pada saat kuliah supaya teman-teman di sini tuh ke trigger gitu untuk aktif berorganisasi, aktif public speaking gitu. Jadi waktu saya berkuliah saya menjadi delegasi dari kampus untuk ikut Harvard National United Nation di Boston USA. Jadi saya pergi ke Amerika untuk menghadiri sebuah conference dan saya ngomong di depan semua mahasiswa dari seluruh dunia. Lalu juga saya menjadi terpilih untuk pertukaran pelajar, jadi sebulan saya belajar, apa yang dilakukan? Ya presentasi gitu, di depan siapa? Di depan semua mahasiswa asing. Jadi apa teman-teman, poinnya adalah ketika kalian mau belajar public speaking, itu kalian belajar dari ruang kelas dulu. Bagaimana supaya kalian menjadi mahasiswa yang dikenali dosen, itu dulu. Jadi ketika misalnya dosen bertanya, ada pertanyaan? Bukan nunduk. Saya miss gitu, sehingga apa melekat nih di otak di kepala dosen, di pikiran dosen. Jadi ketika misalnya ada sebuah event, ada sebuah competition, ketika prodi discuss siapa ya yang mau kita ajukan, oh dia aja, dia aktif orangnya. Karena apa? Kalian jadi top of mindnya dosen. Itu dulu start dari situ. Jadi kita nggak usah ngomong jauh dulu public speaking, how to be great public speaker. Kalau kamu tuh dari ruang kelas aja kamu belum memulai mencoba, gitu ya. Terus yang paling bawah, saya mendapatkan beasiswa dari Best One Jarum Foundation. Jadi dalam 1 tahun saya dilatih tidak hanya menjadi public speaker yang baik, tapi how to be a great leadership. Gitu. Jadi itulah beberapa achievement yang saya dapatkan ketika mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa, makanya saya itu paling gak suka lihat mahasiswa yang apa? Kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Oke, IPK secara IPK dia tinggi, tapi ketika saya kasih problem dia nggak bisa solve. Karena apa teman-teman? Soft skill untuk problem solving itu sebenarnya didapatkan dari mana? Organisasi. Yang dosen tuh nggak mungkin sampaikan dalam secara konsep dan teori. Gitu ya? Oke, paham sampai sini? Oke, itu tentang saya. Itu tentang bagaimana sebenarnya kita mengasah kemampuan public speaking kita itu dari level mahasiswa. Jadi itu bukan sesuatu yang kalian bisa dapatkan instan, bukan sesuatu yang kalian dapatkan ketika kalian skripsi, no. Tapi itu adalah sesuatu yang memang kalian itu harus tabur dulu dari semester 1. Oke, boleh next. Ini saya ambil quotes dari Dumbledore, dia bilang apa? People fear public speaking more than death. Bayangkan aja, di sini siapa sih yang takut mati? Marcel takut mati, cuman Marcel doang, yang lain enggak ya.
Yang lain bukan pendosa, Marcel doang pendosa sampai dia takut mati. Tapi orang-orang di US, mereka itu takut banget yang namanya public speaking, melebihi mereka takut mati. Bayangkan aja, sebegitu menyeramkannya memang public speaking itu. Kalau saya boleh sharing, saya ngomong di depan ratusan ribuan audiens itu sebetulnya sudah biasa. Tapi percayalah teman-teman, bahkan ketika saya harus masuk kelas mengajari teman-teman yang hanya sekitar 40-50 orang, saya begitu buka pintu, apa yang saya katakan dalam hati? Saya bilang, Tuhan bantu saya selalu seperti itu. Walaupun ini naik ke panggung, tapi di levelan saya mengajar di kelas, saya tuh minta pertolongan. Karena saya yakin tuh sebetulnya kita tuh harus belajar terus, kita tuh gak pernah sempurna dalam dunia public speaking gitu ya. Jadi ketakutan dalam public speaking itu selalu ada. Jadi bagaimana kalian tuh bisa meminimalisir ketakutan itu gitu ya, supaya kalian lebih percaya diri. Oke, siapa yang bisa memberikan 2 tips aja? Wih, langsung. Oke. Boleh teman-teman panitia dari Komred boleh mengarahkan mic. Apa coba yang membedakan presentasinya Rajid? Ya yang baju merah. 2 aja yang membedakan pertemuan pertama sama pertemuan dia selanjutnya. Boleh berdiri, perkenalkan nama, semester berapa, lalu apa? Perkenalkan, nama saya Putri Cynthia Heriana, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya mau menjawab dari yang di video tersebut. Untuk orang yang pertama itu kita lihat kan, dia sangat tertutup sekali, kemudian suaranya juga tidak jelas ya, sehingga orang-orang yang di situ kayak ngerasa itu bosan banget. Terus dia kurang tersenyum. Jadi kita itu dalam public speaking itu harus tersenyum, sehingga orang-orang kayak ngelihat asik nih orang. And then dari segi suara, nah dia itu kan lihat bawa teks ya. Jadi kita itu kalau dalam public speaking itu harus melihat audiens. Untuk orang yang kedua lebih better dari yang pertama. Itu yang kedua, dia itu kan walaupun dia bawa teks, tapi dia tetap harus melihat audiens. Terus dalam menjelaskannya dia tuh berdasarkan pengalamannya sendiri. Jadi nggak berpatokan sama teks. Dia menjelaskan dari pengalamannya sendiri itu untuk berkoneksi dengan audiens, sehingga audiens itu kayak nyambung dengan ceritanya. Udah itu aja. Oke, berikan tepuk tangan. Emang bahaya nih kalau mic tuh dikasih ke anak komunikasi, dia borong semuanya. Oke, dari sayap sini tadi siapa yang raise hand? Boleh teman Komred dibantu berikan mic-nya. Apa kira-kira masukan yang diberikan gitu dalam public speaking di kelas? Tes. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francis Timotiong Halim dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya sama dengan apa yang dibahas tadi dari video yang barusan ditampilkan. Jadi sebetulnya apa yang saya dapat dari video tadi adalah bagaimana sebuah proses dari sebuah public speaking yang saya percaya itu bukan sebuah talenta, tapi merupakan sebuah jam terbang gitu. Jadi public speaking bukanlah sebuah talenta, tapi jam terbang. Dilihat dari video yang tadi, bagaimana di scene yang awal hari pertama, bagaimana dia bisa public speaking dengan terpaku sama teks dan tidak ada gerakan tangan yang dihasilkan di sana. Dan kemudian di hari yang selanjutnya ketika dia presentasi, dia bisa menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup signifikan sebetulnya gitu. Bagaimana dia nggak lagi terpaku sama teks dan dia menggunakan bahasa tubuh gitu. Yang dimana itu bisa mendapat perhatian dari penonton. Itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, thank you. Kita berikan tepuk tangan untuk keduanya. Boleh balik ke slide saya? Apa sih pelajaran yang dapat kita petik gitu ya dari yang tadi itu? Makanya kenapa di kelas saya tuh selalu ada materi presentasi gitu ya, dan saya tuh paling gak suka melihat mahasiswa yang dia tuh berpaku pada catatan. Pasti ketika mungkin ya yang saya ajarkan gitu ya, ketika dia presentasi dia hanya berpaku pada papernya dia, pasti saya bilang, sebentar, kamu tuh nguasain gak sih sebetulnya? Hanya sesederhana itu. Tapi kalau dia hanya pegang catatan kecil dan dilihat sesekali lalu lihat ke kelas, dia sesekali lihat ke audiens, itu saya akan marah. Tapi kalau dia hanya udahlah suaranya kecil, matanya lihat
paper doang, pasti saya akan stop terus bilang, kamu nguasai apa enggak? Biasanya udah nguasai komisi, ya udah taruh enggak? 1, 2, 3, 4, 5 biasanya gitu kan saya kan ya. Gitu. Jadi sebenarnya sesederhana apa kalian itu sebagai public speaker, kalian menguasai materi atau enggak? Itu gampangan dosen melihat itu sebenarnya dari situ, dari kalian tuh bagaimana lantangnya suara kalian, bagaimana kalian melihat audiens kalian. Dosen tuh bisa menyimpulkan, oh ini orang tuh sebetulnya nggak menguasai. Oh paling dia tuh dapat porsi kerja kelompoknya di 1 slide doang nih kayak gitu. Nah, apa yang kalian bisa pelajari teman-teman, khususnya di ruang kelas dari sini. Kalian bisa lihat di depan. Yang pertama apa? Speak louder. Dari cara kalian ngomong, seberapa yakin kalian itu akan memberikan makna bahwa kalian tuh menguasai atau tidak materi kalian. Kadang-kadang nih suka nih di kelas presentasi nih kan, habis itu kan sesi tanya jawab, habis itu saya yang nanya. Nah biasanya itu tone suara itu udah mulai agak pelan tuh, karena apa? Ragu. Tapi pada saat presentasi dia yakin gitu. Jadi yang pertama itu harus speak louder. Yang kedua apa? Face the audience gitu. Jadi kalian harus lihat semua audiensnya, kalian sapu. Kalau kalian dapat stage yang segini besar, ya kalian harus sapu. Karena apa? Kalian harus hargai nih. Audiens saya di sebelah sini, audiens saya di sebelah sini. Karena apa? Kalian punya effort bangun pagi untuk ikut seminar ini. Jadi kalian harus face the audience, hargai audiensnya. Oke, yang ketiga apa sih? Make eye contact with someone in the audience. Kalian harus eye contact nih. Kalau misalnya ini kan skupnya gede gitu ya. Kalau misalnya kalian hanya diskusi kelompok yang 4 orang, kalau misalnya gini, ada soal gini, Miss, saya tuh sebenarnya orangnya pemalu, tapi kan dalam public speaking kita wajib eye contact. Lalu bagaimana solusinya? Tahu nggak tipsnya apa? Tipsnya adalah kalian lihat jidatnya. Kalian lihat jidat, coba deh, Marcel lihat deh jidat sebelahnya. Oh enggak. Coba kalian saling sebelah, lihat jidatnya, itu nggak ketahuan, itu seakan-akan kalian lihat matanya, dan itu wajib banget dalam public speaking. Eye contact itu wajib, jangan matanya kemana itu nggak bisa. Nanti saya akan kasih tahu di slide terakhir apa sih sebenarnya dalam elemen-elemen komunikasi itu, sehingga eye contact itu sangat perlu, gitu ya. Jadi speak louder, face the audience, make eye contact. Yang keempat apa? Smile, senyum. Smiling makes us more confident and feel relaxed. Gitu. Jadi kalau misalnya di kelas saya masuk bersungut-sungut, takut nggak mahasiswa? Takut. Kenapa ini Miss Ruth ini? Makanya kenapa kalau kita masuk ya kita harus senyum. Begitupun ketika kalian mulai presentasi di kelas, harus senyum. Selamat pagi teman-teman. Jadi bikin apa? Relax. Kalau kalian udah tegang, mukanya juga tegang, udah nguap semua tuh materi yang harus kalian presentasikan. Padahal di kelas saya nggak boleh pegang paper, ya kan? Jadi buyar semuanya. Oke, yang terakhir apa? Use a personal story or experience as an example. Ini tips yang paling mudah dalam sebuah public speaking. Ketika kalian dikasih topik yang sulit, ya kan? Kayak misalnya nih, rahasia public speaking. Ketika saya mau share ke depan teman-teman semua, apa yang saya gunakan? Bukan pengalamannya Mas Fahrul, bukan pengalamannya Coach Henry, bukan, karena saya tidak tahu pengalaman mereka dalam dunia public speaking. Yang paling gampang apa? Pengalaman saya. That's why dalam slide semuanya itu adalah tentang saya, supaya apa? Saya gampang nge-share tentang example kasih ke audiens. Oke, jadi nanti mungkin di semester 2 kalian akan menghadapi yang namanya mata kuliah Etiquette and Communication Skill, di mana setiap pertemuan itu wajib public speaking setiap hari, setiap pertemuan. Berganti-gantian, bahkan gak cuma tentang materi public speaking yang harus kalian kuasai, groomingan kalian juga harus kalian kuasai. Jadi kalau misalnya setiap minggu dosen kasih topik yang berbeda, gimana coba? Misalnya politik, ekonomi, kalian harus bisa. Dan paling gampang apa? Use your personal experience first, gitu ya. Itu paling gampang. Oke, next. Oke, yang paling penting juga apa? Ketika kalian semua kuasai itu, teman-teman, a public speaker must be alert to the situation. Itu wajib kudu banget gitu ya, kalau istilah saya. Must be alert to the situation. Sama kayak kita, saya seorang dosen di kelas, saya harus alert dengan situasi. Misalnya, udah jelang-jelang break, pasti udah pada gelisah dong. Apalagi kelas pagi, belum sempat sarapan. Pasti mereka sudah menunjukkan gesture lapar. Apakah seorang dosen tetap melanjutkan, pokoknya kita gak usah ada break, karena ini pertemuan terakhir, minggu depan kita udah UAS? Gak bisa. Kita harus memahami bagaimana situasi kita. Apakah masih kondusif atau sudah tidak kondusif lagi. Gitu ya.
Nah, ini yang penting teman-teman. Mungkin buat anak komunikasi, bukan anak komunikasi, kita semua setiap hari melakukan aktivitas komunikasi gitu ya. Mau skupnya kecil, mau mulai dari levelnya komunikasi interpersonal sampai komunikasi publik. Kita semua pasti berkomunikasi. Even tahu nggak, ketika kalian bangun tidur, kalian ngambil handphone, itu adalah bentuk komunikasi. Jadi kalau kalian bisa lihat di belakang, itu adalah proses dalam komunikasi. Source, saya sebagai komunikator. Jadi kalau di elemen komunikasi itu ada 6. Yang pertama saya, komunikatornya dulu. Saya sebagai komunikator, saya menyampaikan pesan, message, itu elemennya. Kepada siapa? Komunikan. Sehingga apa teman-teman? Bahwa komunikator dan komunikan itu sama pentingnya. Levelnya sama, penting. Komunikator saya ngomong, saya menyampaikan pesan, message ke kalian, komunikan, udah gak ada lagi yang dengerin saya. Apakah komunikasi itu tercapai tujuannya? Enggak. Makanya kenapa ketika teman-teman lagi presentasi, lalu yang duduk itu berisik, saya bilang, kalian anak komunikasi, kalian komunikan tuh punya level yang sama dengan komunikator, gitu ya. Terus ada juga, belum, tunggu dong, buru-buru. Nah, ada mediumnya. Kalau mediumnya itu seperti kayak saya di ruangan ini, saya pakai mic, itu medium saya. Tapi kalau di ruang kelas saya langsung, mediumnya langsung. Terus apalagi yang paling penting dari komunikasi? Yang terakhir adalah interference. What is interference? Gangguan. Itu yang harus seorang public speaker ketahui gitu ya. Jadi gangguan itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internal misalnya gini, saya lagi masuk ke ruang kelas atau kalian mau presentasi tiba-tiba kalian sakit perut. Itu interference dari internal kalian. Dan kalian harus bisa punya solusi atas itu. Gitu. Atau interference-nya bisa dari eksternal, dari teman-teman. Misalnya kalian presentasi, kalian udah speak louder, udah bikin senyum, udah make eye contact dan sebagainya. Tapi masih berisik, itu interference dari eksternal. Dan kalian harus memahami. Makanya kenapa public speaker itu must be alert to the situation. Kalian harus pahami kenapa dia berisik. Oh mungkin mungkin mereka lagi discuss. Kamu harus kasih waktu. Mungkin sekitar 10 second and then you say, udah siap teman-teman? Jangan pernah kalian melanjutkan public speaking ketika apa? Masih ribut. Karena apa sih sebenarnya tujuan komunikasi itu apa? Pesan tuh sampai ke komunikan. That's why kamu harus memastikan bahwa komunikan kamu tuh memang lagi konsentrasi ke kamu. Gitu, oke? Makanya kenapa kalau saya terutama misalnya dosen, saya itu paling melarang mahasiswa itu pegang handphone pada saat saya ngajar. Bahkan kadang-kadang mereka misalnya coba deh cari tahu berapa royalti yang didapatkan Mariah Carey. Kan ada ya kita di penyiaran kemarin. Coba deh kalian cari tahu. Terus mereka diem. Oh iya saya lupa kan nggak boleh pegang handphone. Ya udah silakan googling gitu mereka buru-buru ngambil handphone. Karena apa? Interference menurut saya di era kalian ini adalah apa? Handphone. Gitu. Jadi interference-nya apa kalian yang ciptakan? Nah, untuk teman-teman mungkin dari prodi-prodi bukan komunikasi termasuk prodi komunikasi, ketika kalian lakukan presentasi, coba kalian mulai mengenali komunikan kalian. Ketika misalnya ada yang main handphone, berarti apa? Dia nggak pay attention untuk kamu. Sehingga apa? Message kamu tuh nggak sampai. Jadi buat apa kamu melakukan public speaking kalau komunikan tidak menangkap message-nya kamu? So make sure kamu punya komunikan. Gitu. Oke? Sekian pemaparan dari saya mau pantun dulu, nanti harus cakap yang kenceng ya. Oke ya, untuk menutup public speaking ini. Saya harap teman-teman poin dari materi saya hari ini adalah nanti kan kalian akan disampaikan oleh bapak-bapak yang keren ini dari Glints maupun dari Sequis dalam dunia industri yang sebenarnya gitu. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa kemampuan public speaking itu bukan yang tiba-tiba kalian dapat, bukan, tapi itu melalui sebuah asahan gitu ya. Jadi kalian mumpung masih mahasiswa, mumpung banyak organisasi di perkuliahan kalian ikuti. Mumpung ketika dosen sering melakukan tanya jawab, kalian manfaatkan itu. Nggak perlu takut karena memang tugas dosen adalah meluruskan argumentasi yang salah gitu ya. Jadi ketika misalnya ada yang pertanyaan, saya miss gitu. Siapa yang mau menjawab ke depan? Saya miss. Harus kayak gitu. Mulai dari situ sebelum kalian bermimpi untuk menjadi a great public speaker. Oke? Itu aja dari saya mau pantun, nanti kalian harus cakepnya paling kenceng ya. Oke. Ayu Ting Ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Thank you Miss Run. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Fahrul Arifin, Senior Recruitment Consultant Lead at Glints Indonesia. Tepuk tangan dong.
Oke, teman-teman aku kenalin Glints. Glints itu adalah sebuah perusahaan tech startup companies berbasis di Singapura. Mungkin kalau teman-teman aku mention Jobstreet tahu ya. Tempat untuk mencari kerja, apply pekerjaan, kemudian company, job posting di sana semuanya ada. Kamu kalau bisa cari kerjaan tuh ada di sana. Nah, aku adalah salah satu senior recruitment consultant di sana. Boleh di next slide-nya. Hari ini aku akan sharing sedikit tentang the power of your voice. Jadi kenapa kok voice yang ditekankan? Kalau kalian mau bicara, topiknya itu datang dari mana? Hati atau pikiran? Dua-duanya, betul, dua-duanya, both combines ya. Dan aku sebagai salah seorang senior recruitment consultant, kerjaannya mungkin bingung, konsultan tuh apaan sih sebenarnya? Konsultan itu bisa dibilang hybrid position, salesnya ada juga bagian practitioner-nya itu di bagian HR kalau aku. Aku join di Glints tahun 2019 sampai sekarang. Dan iya ini beberapa achievement-nya aja yang kebetulan bisa berkarir dan juga bisa menghasilkan something bersama Glints Indonesia. Nah kebetulan kalau di Glints Indonesia itu sendiri kan kalian mungkin masih semester 1 ya. Jadi belum terpapar dengan lebih jelas apa itu dunia pekerjaan. Gimana cara proses mencari kerja. Teman-teman mungkin kalau selama ini berpikir cari kerja itu kita apply CV, betul? Di bagian aku bekerja, aku mencari talent secara aktif. Jadi misalnya ada orang A kerja di perusahaan Tokopedia, Bukalapak butuh nih orang yang profilnya sama kayak di perusahaan A, itu datang ke aku untuk hijack orang dari Tokopedia. Jadi kerjaan aku adalah hijacker. Hijacker, jadi tukang bajak. Dari Tokopedia aku pindahin ke Bukalapak. Dari Bukalapak aku pindahin lagi ke EY dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa list company yang aku udah pernah kerja bareng. Boleh di next sekali lagi. Mungkin beberapa perusahaan kalian udah tahu, boleh dibantu di next. Ya ini ada beberapa perusahaan yang aku udah kerja bareng sama mereka semua for the past almost 5 years now dan masih aktif sama mereka. Jadi kalau ditanya Mas Karul pernah nggak ngobrol sama Kohtanu? Pernah. Pernah nggak ngobrol sama Kak Nadim? Pernah. Dan sampai di titik level itu semuanya dengan public speaking. Kalau kalian bicara atau bertanya public speaking itu apakah harus seluas ini audiensnya atau one on one itu juga termasuk public speaking? Jawabannya semuanya. Ketika kamu berbicara dengan orang lain yang kamu kenal atau tidak kenal itu adalah part of public speaking. Dulu aku gak kebayang bisa kerja sama perusahaan-perusahaan mega company seperti ini. Dan ternyata mereka itu bisa on par. On par itu apa ya? Sebanding dengan kita kalau kita memiliki knowledge dan bisa menyampaikan apa yang mau mereka dengar dan apa yang harus kita sampaikan. Nah hari ini aku mau kasih beberapa bocoran di dunia kerja. GPA kalian 4.0 it doesn't mean anything. Kalau kalian tidak bisa menyampaikan apa arti 4.0 itu. Ilmu kalian itu yang kalian dapatkan di ilmu komunikasi. Kalau kalian tidak bisa deliver it well, it means nothing. Harsh, but truth. Boleh next sekali lagi. Nah, boleh kita lihat. Ada yang tahu LinkedIn nggak di sini? Wah, LinkedIn tahu, Glints nggak tahu. Aku sedih sih sebenarnya. Ya, by the way, saran aku teman-teman di semester 1 pun kalau kalian mau bikin social media dan emang kalian mau aim for a professional work, buka LinkedIn. Bikin akun di LinkedIn. Kalian tuh sebenarnya udah pasti punya bocoran gimana sih dunia kerja itu sebenarnya bekerja dan di mana kalian bisa masuk mulai ke dunia profesional. Boleh di next sekali lagi. Jadi ini survei terbaru 2023. Survei yang menunjukkan top 10 most in demands. Jadi kalau di CV atau di CV kalian itu tidak mencantumkan 10 list ini, semakin kecil kemungkinan kalian untuk bisa keterima kerjaan. And you know what? The first things first yang ada di list itu adalah apa? Bisa dibaca?
Communication. Bahkan itu lebih tinggi daripada leadership point. Lebih tinggi daripada networking and creativity. Karena 9 list di bawahnya itu tidak akan berarti apapun kalau kamu nggak bisa komunikasikan dengan baik. Nah, dan di next sekali lagi, itu LinkedIn. Datanya menyeramkan, yes. Karena gini, kerjaan aku kan hampir bisa dibilang setiap hari interview ya. Interview orang. Mulai dari fresh graduate sampai CEO level itu aku interview. Dan di 2023 ini aja ada sekitar 80,1% fresh graduate yang gagal lolos di interview pertama. Padahal proses interview kerja itu bisa sampai 2, 3, ada yang 4. Rata-rata semuanya gagal di interview pertama. Masih basic banget itu bahasannya masih, kamu ngapain aja di kuliah? Kamu bisa dapat 4,0 apa aja aktivitas kamu? Kamu ikut organisasi apa aja? Pertanyaannya simple banget. Dan aku jamin kamu bisa cerita sebenarnya. Tapi mereka semua gagal menyampaikan apa yang mereka lakukan selama 4 tahun semasa kuliah mereka. Karena mereka tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Boleh di next sekali lagi. Nah, ini fakta. Ini fakta yang terjadi. Aku bekerja hampir dengan 200 perusahaan sampai hari ini di tahun 2023 aja untuk bantu proses hiring rekrutmen mereka. Tadi mulai dari junior level sampai ke CEO level, semuanya itu aku bantuin. Dan ternyata untuk fresh graduate nanti nih kalian, mungkin ketika kalian 3 tahun lagi berubah lagi nih patternnya. Tapi kalau di sini ada teman-teman semester yang mungkin akan selesai tahun ini atau tahun depan, perhatikan ini. The way company hire talent itu has changed and it changed for good. Jangan khawatir. Kalau dulu itu perusahaan itu ekspektasinya adalah mau hire fresh graduate ya udah ambil aja yang GPA-nya 3,2 ke atas. Yang Nasakom ya Nasakom lulus gak sih? Enggak ya? Kayaknya Nasakom gak lulus ya. Tahu Nasakom gak? Gila. Gue udah tua banget ya. Nasakom itu nasib 1 koma guys by the way. Jadi GPA gue udah gak ada ya istilah itu ternyata karut ya. Nasib 1 koma. Jadi teman-teman yang di bawah 2, sekian tuh udah kayak out of qualification secara langsung. 2 titik sekian udah pasti gak akan punya dapat kesempatan untuk CV screening. It's scary, it's very scary truth lah. Nah kemudian ekspektasi perusahaan tuh berubah. Ternyata GPA yang tinggi itu tidak berarti apapun kalau mereka tidak tadi tuh bisa mengkomunikasikannya dengan baik apa yang dia lakukan selama 4 tahun, apa yang dia pelajari selama 4 tahun. Kemudian, nah ini perhatikan nih, biasanya fresh graduate itu selalu tend to show their self and their self only. Maksudnya gini. Wajar sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya pertama kali ikut wawancara ditanya apa kelebihan kamu dan kekurangan kamu, pasti jawab saya jago komunikasi, saya mampu bekerja dengan tim dengan baik, saya bisa mengerjakan A, B, C, D dan sebagainya. Fokusnya adalah saya. Aku kasih tahu catch-nya nih. Catch-nya itu adalah hack-nya. Hack-nya itu adalah kalau kamu sebagai seorang fresh graduate nanti atau kamu mau cari magang nih, kuliah sambil kerja, boleh nggak ya Karut? Kuliah sambil kerja, cara menyampaikannya itu adalah be a collaborator. Be a collaborator. Jawabannya kayak gini. Yes, saya berhasil mengerjakan project A dengan 5 orang, saya bertanggung jawab sebagai bagian A, B, C. Jadi jangan diminishing your team. Mention project apa yang kamu kerjakan, siapa aja kamu kerjakan bareng, apa fungsi kamu di situ. That's how you present yourself in a project team base. Karena yang diharapkan perusahaan terhadap seorang fresh grad adalah kamu tuh nggak akan dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan kerja sendirian, tuh nggak akan. Kamu akan masuk ke dalam sebuah perusahaan untuk menjadi junior seorang senior. Diharapkan kamu bisa bantu A, B, C, D dan lain sebagainya. Dan itu nggak akan bisa terjadi kalau kamu nggak bisa komunikasi dengan baik. Dan kemudian yang terakhir adalah adaptability, wajar. Di sini ada yang tahu startup itu apa? Ada yang bisa mention perusahaan startup itu ada apa aja? Just shout it out. Ada yang tahu perusahaan startup apa aja? Startup companies?
Sequis bukan startup kebetulan. Sequis udah well established company. Ada yang tahu startup companies apa aja? Thanks by the for trying. Startup companies? Startup companies ada yang tahu apa aja? Tokopedia was a startup company, tapi sekarang udah jadi perusahaan terbuka. Oke, mungkin kalau kalian tahu startup companies itu perusahaan yang memang kayak dulu Tokopedia, dulu Gojek sebelum mereka go public, namanya itu adalah perusahaan startup companies. Boleh di next sekali lagi? Nah, berbicara tentang public speaking, aku kecilkan lagi di dalam dunia karir. Tadi kita udah sama-sama sepakat bahwa di dunia kerja itu tidak melulu tentang performa. Aku kerjanya bagus maka naik gaji, aku kerja bagus maka promosi, aku kerja bagus aku bisa keluar negeri. No, the fact is yang bisa membawa goal kamu tuh dari step by step semakin tinggi di dalam dunia karir itu dengan komunikasi. Karena komunikasi itu dipakai dari very first thing kamu join sebuah perusahaan. Mulai dari interview, kamu udah harus pandai berkomunikasi. Mulai dari cadence meeting itu adalah meeting mingguan, bulanan, itu juga udah pakai pasti komunikasi. Town hall itu kayak kuliah umum mungkin kalau di dunia akademisivitas. Kemudian client success, bertemu dengan klien, promotion. Nah ini, kita itu nggak akan bisa solely depends on our performance untuk bisa dapetin promotion, naik gaji dari satu step ke posisi lain, dari individual contributor jadi senior manager tanpa adanya komunikasi. Karena kalau kamu mau jadi manager, mau punya tim, tapi kamu nggak bisa ngarahin tim kamu. Apa yang kamu ekspektasikan dari sebuah tim itu? Apakah mereka bisa bekerja? Jawabannya nggak akan bisa. Nah jadi, what's your goal untuk menjadi profesional, apalagi pengusaha? Hustler, businessman, businesswoman, semuanya needs communication and it's very very important. Oke, dan yang terakhir adalah team motivation. Gimana kamu kalau mau team motivation? Cuma gini doang. Hey, nyampe nggak? Hey, ngapain lu? Bingung. Maksudnya apa? Ngajak berantem apa semangatin? Everything needs a very clear communication. Oke, boleh di next sekali lagi. So ini fakta yang tadi aku sampaikan. Ini hanya terjadi di timku aja. 80,1. Jadi tim aku itu menginterview sekitar 2.000 sampai 3.000 orang per bulan. Dan 80,1% fresh grade itu gagal hanya karena mereka tidak bisa menyampaikan apa kegiatan mereka selama kuliah sampai lulus. It's scary, right? Sangat menyeramkan. Karena yang diharapkan tadi sebagai seorang user atau sebagai manager ngelihat fresh grade itu adalah harus bisa kolaboratif, bisa menjadi tim additional yang mau belajar dan mau menerima ilmu dan bisa memberi masukan baru. Boleh di next sekali lagi. So with that being said, pertanyaannya adalah gimana caranya nih ningkatin skill public speaking or communication kalian? Mungkin aku serahkan kepada Kak Ruth. Kalau teknisnya, tadi semester 2 udah banyak modul yang menunggu kalian untuk bisa semakin mahir on how you delivering your speech. Tapi dari sisi kacamata aku nih ada 3 untuk masuk ke dunia karir. Yang pertama itu adalah build confidence. Public speaking means nothing tanpa confidence. Kadang-kadang apa yang kamu bicarakan, kalau kamu tadi lihat apa yang Kak Ruth putarkan videonya, stress effectiveness itu, yang second scene-nya itu kan berbicara tentang pengalaman pribadinya, ya kan? Pengalaman pribadinya itu mungkin tidak menarik kalau dia tidak confidence dengan dirinya sendiri, kalau itu memang hal yang menarik untuk didengarkan. Jadi build confidence itu adalah ongoing proses, betul. Tidak bisa kamu 1 minggu tiba-tiba langsung confidence dan be everything that a public speaker needs, itu nggak bisa. So it will be built around the time, around the clock, itu akan terbangun dengan sendirinya. Dan yang kedua yang paling penting adalah organize your thoughts. Public speaking itu harus tahu kamu mau bicara apa dari A ke Z, lewat mana aja, perlu lewat blok M atau enggak, perlu lewat titik C atau enggak. Semuanya harus dirangkum terlebih dahulu di awal, kamu mau bicarakan apa, purpose-nya apa.
Oke, dan yang terakhir adalah embrace opportunities for growth. Nah, menjadi seorang public speaker kadang-kadang bingung. Mulainya di mana? Aku bisa menyalurkan apa yang aku suka ini dari mana? Di mana aku bisa punya panggung untuk sharing my thoughts? Di mana aku bisa punya wadah untuk aku berperan menjadi seorang public speaker? Betul nggak? Mentok biasanya ketemunya di ruang kelas saat presentasi, yang itu dapat giliran 1 minggu 1 kali. Betul ya? Nah, embrace opportunities. Dan di sini aku jamin Coach Henry akan bawa banyak banget opportunity. Nanti kamu bisa dengerin Coach Henry akan bawakan apa aja. Dan kamu pasti akan bisa punya kesempatan untuk bertumbuh. Jadi cari opportunity. Di invite untuk join dalam sebuah group presentation. Jadilah speaker. Bisa. Oke. Kemudian ada komunitas luar ngajakin kamu, join yuk. Aku ada session nih English speaking atau English discussion. Mau nggak? Join. Just find it anywhere. Jadi cari ruang untuk kalian bisa delivering your speech, your thoughts. Oke, itu yang paling penting. Jadi embrace opportunities for growth. Karena, di next. Karena apa? Karena pada akhirnya growth and comfort do not coexist. Aku ulangin sekali lagi. Karena pada akhirnya growth and comfort do not coexist. Yang pasti segala sesuatu yang mau bertumbuh itu pasti tidak nyaman. Oke, gigi mau tumbuh, bayi nangis. Oke, kuku kita habis copot, aduh serem. Mau tumbuh pasti nyeri. Kamu lagi belajar semester ke semester, nggak nyaman. Mata pelajarannya makin susah, jam kuliahnya makin padat, jadwal main dan hangoutnya makin berkurang. Every single growth, it doesn't mean comfort. So embrace everything, nikmatin semuanya, percaya sama diri kamu sendiri kalau itu akan menjadi bekal untuk kamu di masa mendatang. Oke, jadi ini quotes dari aku, simple tapi kepake sampai sekarang. Karena kamu kalau udah ngerasa comfort, hampir bisa dipastikan kamu tidak sedang bertumbuh. Pikiran, kedewasaan, mentality, your knowledge, your skill, mungkin itu sedang tidak bertumbuh. So always seek discomfort. Challenge yourself to be more. Oke, sampai sini. Di next sekali lagi karena I believe seharusnya sudah selesai. That's all from my end. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar anything around the industry or around the business, just let me know. Dan itu aja sekian dari aku. Aku kembalikan kepada Kak Don Brady. Thank you so much everyone for your time. Thank you, Karel, Senior Recruitment Consultant Lead at BINS Indonesia. Oke, disimpan pertanyaannya dulu karena kita masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan langsung oleh Coach Henry Kurniawan, Business Coach Sekwis. Tepuk tangan dong. Oke, makan pempek di kota Palembang. Kurang kenceng ya. Makan pempek di kota Palembang. Oke, sambil memandang indahnya jembatan Ampera. Sambil memandang indahnya jembatan Ampera. Kalau mau karirmu cemerlang, ya, pada nggak mau karir cemerlang kayaknya nih ya. Karir cemerlang kayaknya Coach. Saya ulang ya teman-teman ya. Oke, makan pempek di kota Palembang. Sambil memandang indahnya jembatan Ampera. Kalau mau karirmu cemerlang, janganlah takut untuk berbicara. Boleh kasih aplaus yang luar biasa buat kita semua. Selamat pagi teman-teman. Saya Coach Henry, saya seorang business coach dari Sekwis Live. Oke, teman-teman yang luar biasa, karena kita hidup nggak sendiri, maka penting namanya public speaking. Tadi Mas Fahrul bilang bahwa public speaking nggak harus berurusan dengan orang segini banyak. Percaya nggak dulu gue orang yang introvert? Percaya nggak? Nggak ada yang percaya, gelengnya kenceng amat. Nggak percaya, gue orang introvert. Dulu gue mengawali karir gue sebagai sambil kuliah, gue kerja di salah satu kafe yang logonya hijau, gambarnya Putri Duyung, nggak boleh disebut kalau itu mereknya A, ya udah nggak boleh gitu ya. Oke, ya saya part time di sana. Lalu saya juga berkenalan dengan Sekwis karena gue mau ngegebet
mantan pacar gue yang sekarang udah jadi istri gue. Iya dong. Iya dong. Masa mantan pacar gue sekarang jadi selingkuhan gue, kan gak mungkin ya kan. Ya, sekarang jadi pacar gue. Kenapa? Karena mamanya adalah bisnis partner sukses juga di Sekwis gitu ya. Jadi karena gue mau memikat adiknya, ini buat cowok-cowok ya. Kalau mau memikat anaknya, emaknya dulu lu pikat. Iya, gitu ya. Iya, gue pacaran ya kan, gimana caranya ngambil hati emaknya, ya udah gue jadi agen lah ya di Sekwis. Ternyata sampailah gue hari ini. Jadi gue mulai dari agen, gue jadi business leader, gue jadi trainer, gue jadi coach, dan hari ini gue juga bersama kalian untuk business expansion Sekwis ya. Nah teman-teman, yang saya mau katakan begini. Ketika gue mulai jadi seorang trainer di Sekwis, kelas nggak sampai sebanyak ini, cuma 30 orang. Pertama kali gue presentasi as trainer, gue sukses men. Gue sukses. Sukses bikin tidur satu kelas. Memasuki alam bawah sadar lebih dalam lagi, keringat sejagung-jagung. Jadi yang gue mau bilang, bisa public speaking itu proses. Setuju, tadi ada bro di sana yang bilang jam terbang. Oke? Nah, oleh karena itu teman-teman hari ini belajar. Siapa dari Ilkom? Anak Ilkom mana suaranya? Ilkom? Mana suara? Wow, Ilkom banyak ya. Oke, boleh kasih plus yang luar biasa buat Ilkom. Tapi gua hari ini bukan anak Ilkom. Dulu gua kuliah bukan anak Ilkom. Ada bisa nebak nggak gua dari prodi apa? Bisnis. Apa? Ekonomi. Apa? Hukum. Ilkom, bukan. Wah, muka gue begitu banget ya. Muka gue kayak filsuf banget ya. Oke. Gua kuliah interior design. Oh, kaget ya. Jadi gue mau bilang gini, public speaking lu gak perlu worry, yang penting lu berani, dan lu berlatih. Makanya ada 3, kalau gue lagi ngajar kelas ada 3 prinsip gue. Yang pertama apa? Belajar hanya bikin lu tahu. Ulangin sama-sama yuk, sama gue. 1, 2, 3. Kok lemes amat ya? Belajar hanya bikin gua tahu. 1, 2, 3. Berlatih bikin gua bisa. Evaluasi bikin gua sempurna. Boleh kasih plus yang luar biasa bagi kita semua. Teman-teman, hari ini teman-teman belajar, tapi penting rasanya teman-teman juga perlu berlatih. Berlatih, nah yang gue mau bagikan hari ini adalah berlatih itu nggak hanya berlatih depan kaca, public speaking dan lain sebagainya, tapi berlatih juga bisa sambil dapetin duit. Mau nggak latihan dapet duit? Mau apa mau? Boleh dong kasih plus dong yang luar biasa. Mau atau mau? Berlatih bisa sambil dapat duit teman-teman, oke? Tapi kalau berlatih nggak ada yang evaluasi, bisa sempurna nggak? Makanya perlu ada namanya business mentor atau business leader. Sepakat? Sepakat ya, kalau kita berlatih gak ada yang evaluasi, kita gak bakal bisa sempurna. Nah hari ini gue gak sendiri ya, kebetulan di Jakarta ini juga ada business leader muda-muda, ganteng-ganteng. Gue langsung download dari Korea. Iya ya, jadi nanti nyapanya annyeonghaseyo gitu ya. Siap? Oke teman-teman, gue pengen ngobrol satu, boleh kasih plus yang luar biasa buat Bapak Kevin Christie. Jangan ya kakak, Kevin Christie boleh kasih plus dong yang luar biasa. Beliau adalah salah satu bisnis partner ya, bisnis partner dari Sekwis ya. Oke. Annyeonghaseyo, 1, 2, 3. Iya. Kurang kenceng. Nama saya Amon. Kurang kenceng ya. Oke, silakan. Annyeonghaseyo. Di Amerika, tepatnya di Hawaii. Oke, udah cukup ya. Boleh kasih plus yang luar biasa buat kita semua. Nah, anak muda pada umumnya. sebelum kita ngobrol-ngobrol, nggak cuma satu, gue langsung bawain praktisinya. Karena ini adalah salah satu bisnis mentornya. Di belakang sana juga ada bisnis mentor Sekwis. Boleh angkat tangannya, bisnis mentor Sekwis mana? Angkat tangannya, teman-teman di belakang. Iya, William, bisnis mentor yang lagi asik main handphone, boleh angkat tangannya. Iya ya. Jadi kalau teman-teman ya pengen di mentor, boleh-boleh aja hubungin mereka scan QR yang kayak ada di saya nih gitu ya. Nah berikutnya ada salah satu bisnis partner luar biasa, ganteng banget. Ini sahabat saya udah lama banget ya. Saya kalau ngeliat dia minder, dari segi tinggi, dari segi ketampanan saya nyerah deh gitu ya. Tapi orang ini punya satu kelainan teman-teman. Kelainannya adalah dia nggak bakal mau maju kalau teman-teman nggak berdiri sambil tepuk tangan. Boleh yuk, saya undang bangkit berdiri yuk, saya undang bangkit berdiri. Saya udah bangkit berdiri. Oke, boleh ya kasih plus yang luar biasa buat Mr. Amos Dekarwinardo. Oke, boleh silakan duduk teman-teman ya.
Nah kita ngobrol sambil berdiri aja boleh ya Kak Kevin sama Boleh. Amos ya. Gue bilang gue kayaknya salah ngundang narasumber kenapa? Karena tinggi-tinggi. Sini ya Pak. Bagus, gue udah kayak ini ya Arca ya. Tinggi-tinggi gue pendek sendiri ya Di kan? tengah-tengah karena lu paling keren. Oke. Oke. Nah, teman-teman yang luar biasa, beliau adalah salah satu bisnis partner kita, ya. Ada yang pengen tahu nggak siapa dia? Mungkin kita kasih kesempatan kenalan dulu ya sama mereka, boleh? Boleh ya. Mungkin kita mulai dari Kevin dulu ya. Silakan Kevin. Oke, nggak kenal katanya makanya nggak sayang ya. Siapa yang mau kenalan sama saya? Siapa yang mau dapat cuan dari saya? Lebih banyak dapat cuan daripada dapat kenalan. Iya juga ya. Oke, nanti jangan lupa scan QR-nya, oke? Nah. Nah, saya mengawali karir dari sama kayak Coach Henry. Orangnya introvert juga, Coach. Oke. Nah, jadi dari introvert sama kayak teman-teman. Jadi kalau dulu berdiri di sini, waduh keringetan banget. Nah, tapi public speaking is a process. Jadi sebuah kehidupan adalah sebuah proses. Ketika kita mau berproses dengan baik, hasilnya juga baik. Nah, saya dulu adalah seorang yang pemalu, ketemu orang aja mungkin minder. Nah, tapi hari ini saya di bisnis partner saya quiz, dilatih, di mentor. Nah, di under 30, di sini usianya ada yang di bawah 20, mau lihat dong di bawah 20? Wih, saya juga angkat tangan boleh dong. Boleh, jangan dong, jangan. Oh, jangan ya? Udah nggak sah ya? Udah nggak boleh ya? Bohong dosa katanya. Di bawah 20 banyak, di bawah 18 lebih kecil dikit. Oke, di bawah 15 nggak ada. Bocil. Oke. Saya tarik panjang ya. Siapa yang kira-kira usia 30 mau punya rumah? Boleh. Wih, Saya doain. Punya. Keren loh. Amin. Punya mobil? Wow. Pengen sukses hidupnya? Amin. Banyak. Oke. Nah, kisah saya adalah dari introvert, pemalu, dan diproses di bisnis ini. Nah, di bawah usia 30 tahun saya punya 2 rumah, 1 mobil. Mau? Oke. Nanti kita belajar bareng-bareng, oke? Siapa yang mau sekali lagi? Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Oke. Nah, itu perkenalan singkatnya. Kasih plus yang luar biasa buat biasa dipanggil Coach Kevin beliau ya. Betul ya Coach ya? Nah, berikutnya, beliau adalah BP Founder. Ya, BP Founder itu berarti lebih keren lagi ya bisnis partnernya. Itu adalah Bapak Amos. Silakan Pak Amos boleh kenalan pakai bahasa Korea. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Oke, perkenalkan nama saya Amos. Saya bisnis founder. Founder artinya menemukan sesuatu gitu ya. Nah, saya bisnis founder agency Legend Fighter yang ada di Indonesia. Jadi saya sama kayak teman-teman sekalian, kebetulan saya juga Ilkom. Mana yang anak Ilkom tadi? Ilkom mana suaranya? Oh, ini anak Ilkom beneran ya. Saya juga alumni Ilkom gitu ya. Saya tidak akan sebutan angkatan berapa karena itu mempermalukan saya di depan umum ya. Kalau saya nyebutkan angkatan, tapi saya pada saat itu masuk Ilkom karena alasannya cuma satu. Ya, saya itu lahir punya kelainan yang Coach Henry sudah sampaikan, saya ini gagap. Bukan nggak ngomong berdiri kalau nggak ditepokin, bukan ya? Enggak, bukan. karena saya gagap. Kadang-kadang saya kalau lagi ngomong juga kadang-kadang suka keluar gagapnya gitu. Jadi saya dari kecil itu gagap. Ya ini teman-teman sudah tahu semua ya, teman-teman kenal saya lama gitu. Karena gagap. Nah, kenapa saya masuk Ilkom? Karena saya kecelek. Kenapa? Saya dulu orangnya jelek, kurus, dekil, kumel gitu ya. Terus saya masuk Ilkom karena alasan saya cuma satu. Saya tahu setiap kampus tuh jurusan di angkatan saya paling cakep adalah anak. Pede banget. Anak Ilkom mana suaranya? Paling cakep anak? Sudah, ntar saya ditakut dirajam batu memang. Ya. Nah, jadi karena saya pikir anaknya cakep-cakep, saya masuk Ilkom. Saya kebetulan Ilkom di Universitas Pelita Harapan dan saya salah satu murid dari Prof. Profesor Cipta Lesmana kalau ada yang kenal gitu. Saya salah satu. Boleh dong kasih plus dong yang luar biasa dong ya. Nah, karena saya tahu paling cakep, saya masuk Ilkom. Nah, semester 1, semester 2 masih aman. Pelajarannya masih pelajaran mirip-mirip SMA ya. Ada pelajaran agama dulu dan pelajaran yang lain-lainnya gitu lah. Nah, mulai masuk semester 3 saya keringat dingin. Kenapa? Karena mulai ada pembagian public relation sama jurnalis pada saat itu ya. Nah, ini kesempatan. Kenapa? Ternyata saya melihat teman-teman saya yang laki-laki Ilkom banyak memilih jurnalis. Wah, karena memilih jurnalis saya tahu nih, ini kesempatan alami paling saya bisa raih. Saya masuk ke PR.
Karena prianya sedikit, wanitanya banyak. Modus. Ya, modus, wanita tuh berubah dunia. Nah, ketika saya masuk PR, di situ saya kaget. Ternyata harus ada namanya public relation dan harus ada public speaking. Waduh, saya gagap dan public speaking. Nah, ini jadi satu kendala buat saya, sehingga saya pada saat ketakutan luar biasa gimana saya caranya public speaking. Karena saya punya gagap, saya takut karena fisik saya pada saat itu jelek gitu ya, karena makanya saya ke Korea katanya, berubah, nggak joke gitu ya. Dan akhirnya ketika saya masuk PR, saya belajar bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan public speaking. Artinya kalau ada rekan-rekan yang pada saat ini mungkin khawatir, wah saya nggak punya kemampuan dibandingkan yang lain, percayalah itu bisa dilatih. Ya, salah satu yang saya ingat, saya dilatih di kampus saya itu ada setiap makan siang, di kantin itu ada kayak event gitu, ada panggung kecil, dan panggung kecil itu kita harus latihan di situ. Oh, oke. Jadi dosen saya kasih undian, ngambil dan mengomentari misalnya gini, ini orang lagi makan di kantin, mengomentari dengan cara komentator bola. Iya saudara-saudara, baksonya sebentar lagi masuk ke dalam mulutnya, gitu loh. Harus begitu ya? Yes, betul. Okay. Itu salah satu, wah itu saya keringet dingin. Tapi ketika saya latih, ternyata bisa loh. Boleh dong kasih aplaus yang luar biasa ya. Iya. Oke. Berarti kuncinya berlatih ya Pak Amos ya? Yes, berlatih. Kuncinya adalah berlatih. Ini luar biasa banget. Nah, teman-teman, nanti akan ada sesi tanya jawabnya terpisah ya teman-teman ya. Oke ya, jadi yang udah penasaran mau nanya ke saya atau ke siapapun boleh ya. Nanti tapi di keep dulu pertanyaannya. Nah, saya mau nanya nih, tadi kalau kata Pak Amos adalah berlatih, punya kekurangan juga. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisi, selama kita mau masih bisa ya Pak Amos ya? Betul. Masih bisa banget ya. Oke, nah mungkin aku beralih nih ke Pak Kevin nih. Kalau experience Pak Kevin sendiri gimana bicara public speaking Pak Kevin? Bicara public speaking, simple. Ada satu kemampuan teman-teman. Sebenarnya goal dari public speaking, tahu gak apa? Boleh? Ada yang tahu? Jadi yang disampaikan semuanya, powerful. Tapi ada tujuan, persuasif. Katakan kiri kanannya, persuasif. Iya. Gak ada suaranya. Gak ada suara. Persuasif. Boleh ketepuk teman sebelah kanannya, persuasif gitu. Persuasif. Nah, iya. Ya, jangan kenceng-kenceng, ini rahasianya ya. Okay. Jadi teman-teman ketika berlatih public speaking, nah goalnya adalah public speaking teman-teman bisa mengajak orang tersebut. Bisa punya tujuan tercapai. Nah itu loh simpelnya. Jadi apapun latihan public speaking, goalnya adalah teman-teman punya goal, mesti ngajak dia. Mesti ada goalnya, dia mesti ikut saya, kita mesti achieve, sukses bersama dan segala macam. Nanti jualan apa dan segala macam dia beli. Nah itu core tujuan dari public speaking. Oke, boleh dong kasih plus yang luar biasa ya. Core tujuan dari public speaking adalah persuasif, mengajak seseorang untuk membeli ide kalian, mengikuti kalian kemanapun gitu ya. Nah ini teman-teman yang sangat luar biasa nih. Kalau menurut Pak Amos ya, as founder of Legend Fighter, partner bisnis juga dari Sequis Life. Apa sih opportunity yang bisa kita share ke adik-adik nih? Oke, opportunity yang kita bisa share ke rekan-rekan sekalian, seperti teman-teman saya sudah cerita background saya seperti apa, dan ketika saya masuk dunia bisnis, saya banyak muter-muter dan akhirnya saya masuk dengan Sequis gitu. Nah, ketika saya masuk dengan Sequis, di situ satu yang saya menarik, saya dilatih. Saya dilatih untuk berkomunikasi dengan baik, bukan hanya berkomunikasi di depan publik saja, tapi saya berkomunikasi bagaimana dengan one on one. Berkomunikasi dengan sangat baik. Nah, saya itu salah satu opportunity yang saya suka ialah gini. Saya ini walaupun kuliah di UPH dan saya lanjut pada saat itu di University of Nation Kona Hawaii di Amerika. Orang-orang pikir saya anak orang kaya. Enggak, rumah saya di Sunter. Sama kayak teman-teman, mungkin banyak daerah Sunter ini. Dan saya bukan orang yang punya banyak duit. Ketika saya masuk UPH pada saat itu, saya satu-satunya anak yang naik motor, karena di UPH tidak ada parkiran motor. Saya bingung parkir motor di mana. Beneran. Dan nggak tahu, angkatan saya itu kalau naik motor, kalau punya helm bagus tuh bangganya minta ampun. Saya tenteng-tenteng kemana-mana gitu helm kan. Nah itu hal yang sangat lucu pada saat itu. Nah ketika saya masuk dunia bisnis, saya tahu dan saya dilatih di Sequis, saya mulai dari nol. Nah ketika saya mulai dari nol, saya ini hobinya traveling. Ada yang hobinya traveling? Selain masak? Traveling, jalan-jalan? Jalan-jalan ya.
Kalau anak zaman saya lebih suka traveling. Kalau anak zaman sekarang lebih demen parkoy tadi. Apa parkoy ya? Iya, parkoy gini-gini. Nah, itu ketika saya akhirnya berbisnis dan saya suka traveling, saya tidak pernah kepikiran sekarang saya jalan-jalan hampir setiap kali flight udah naik dengan bisnis kelas dengan istri dan anak gitu kan. Why? Kenapa? Saya mulai dari nol semua. Dan ini satu kesempatan yang baik. Satu, ketika kita dilatih di Sekus oleh mentor saya pada saat itu, bagaimana saya mulai bisnis dengan sangat baik, berkomunikasi dengan baik, dan apa aja yang bisa dilatih. Dan saya jadi anak muda pertama pada saat itu yang menembus BP Founder satu-satunya di dalam Sekus. Wow, boleh dong kasih pelosong yang luar biasa ya. Oke. Tuh. Ya, dan akhirnya dan ini kesempatan yang sama, banyak anak-anak muda yang kami latih hari-hari ini di Sekus dan tim saya, yang mulai hari ini mulai pelan-pelan sudah mulai menunjukkan income yang sangat bagus. Bahkan ada satu contoh anak muda yang dari keluarga kurang mampu, akhirnya dia jualan bubur. Oke. Ya, jualan bubur keliling naik motor gitu ya. Nggak tahu teman-teman pernah ngerasakan apa enggak ya gitu kan. Dan akhirnya kita latih dia dan dalam hitungan beberapa tahun 2-3 tahun ke depan komunikasi dia sudah sangat baik dan akhirnya kemarin sudah bisa beli mobil untuk pertama kalinya. Wow, boleh dong kasih pelosong. Di usia muda ya Pak Amos ya? Usia muda. Di usia sangat muda. Lebih muda dari saya yang pasti sih. Oke. Kita kan 17 berarti dia 16 lah ya. Yes, betul. Oke, nah teman-teman yang luar biasa apa yang kita mau simpulkan dari apa yang Pak Amos sampaikan teman-teman, bahwa berlatih itu nggak perlu nunggu kalian lulus gitu ya, kalian lulus kuliah terus baru berlatih dulu. No, kalau teman-teman bisa berlatih dari sekarang, ketika waktunya teman-teman berkompetisi, betul ya Pak Amos? Ya. Berkompetisi teman-teman udah menjadi something, betul ya? Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Setuju ya, setuju boleh kasih plus dong yang luar biasa buat kita semua ya. Oke, artinya berlatih itu nggak cuma berlatih, keringetan, capek, terus lain sebagainya. Ternyata bisa juga menghasilkan, betul Pak Mas ya? Betul banget. Dan yang paling menarik ialah ketika berlatih, kita juga bisa yang udah disampaikan kita menghasilkan uang. Nah jadi anak-anak zaman now harusnya jadi satu generasi yang menurut saya udah sangat unik sekali. Karena banyak sekali generasi sekarang yang juga berkuliah sambil menghasilkan uang kan. Menghasilkan bisnis dengan uang-uang tambahan. Justru di sini kita memberikan opportunity di mana teman-teman bisa dimentor oleh anak-anak muda di tim saya di sini. Ada Kevin dan juga ada di belakang ada Randy juga gitu kan. Yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mengaktifkan, mengupgrade diri teman-teman dan juga di samping itu bisa menghasilkan uang juga dalam bisnis. Luar biasa. Boleh kasih plus dong yang luar biasa. Oke, berikutnya nih dari Coach Kevin. Nah, Coach Kevin harus manggil Coach karena memang beliau profesi adalah Coach. Silakan, opportunity apa lagi nih? Tadi bisa berlatih juga ternyata bisa dapat duit, dapat mobil, mewujudkan impian gitu ya. Nah, bicara opportunity lagi nih Coach Kevin. Apalagi sih kira-kira di bisnis Sekus? Ngomongin opportunity, kali ini saya mau yang sifatnya rada sedikit personal. Nah, saya mau ngajak teman-teman opportunity di bisnis di sini adalah menjadi seorang history maker. Coba bilang kiri kanan, history maker. Ayo 1, 2, 3, history maker. History maker. Nah, siapa yang mau jadi history maker? Boleh angkat tangannya. Di mana teman-teman nanti akan latihan di sini bukan hanya dapetin income, bukan hanya dapetin cuan-cuan yang tadi ya, mobil, rumah dan segala macam, tapi teman-teman bisa menjadi history maker bagi keluarga. History maker bagi nanti udah nikah dan sebagainya. Teman-teman pasti punya impian buat keluarga, punya impian buat masa depan teman-teman, punya impian untuk hidupnya berubah. Siapa yang punya impian untuk lebih baik? For better tomorrow, semua pasti punya impian. Nah, opportunity yang kita kasih adalah mau gak teman-teman dengan kita jalan sama-sama, di mentor sama-sama, goal, achieve. Teman-teman punya mimpi, teman-teman punya target. Yang kita janjiin adalah berjalan bersama-sama. Suka duka sama-sama. Achieve secara bersama-sama, jalan nanti bareng-bareng juga sama-sama. Betul? Betul. Asal jangan jadian ya. Oh, jangan. Udah. Jadi partner maksudnya, jadi boleh partner. dong. Not single. Okay. Oh, not single ya, not available ya. Oke, jadi for your information kita bertiga berarti udah nggak available berarti ya Mas ya? Anda berdua sudah tidak available. Oh, Bapak masih boleh. Tergantung situasi kalau saya, nggak bercanda. Luar biasa Bapak Apus ini ya. Oke, teman-teman yang luar biasa tadi keren banget. Jadi di bisnis Sekus ini banyak anak-anak muda. Di belakang juga ada mentor-mentor luar biasa. Boleh dong angkat tangannya. Di situ juga nih, di lurus, tengah,
center banget sama saya tuh. Boleh dong kasih plus yang luar biasa, ada Pak Alwi. No ya boleh, mungkin teman-teman kemarin bertemu beliau juga kemarin ya. Jadi di sini di sirkuit ini bisa divalidasi sama Coach Kevin sama Pak Amos juga. Di sini ada satu dreamnya teman-teman, punya mobil, keren gak sih? Masih muda punya mobil sendiri, keren gak? Apa lebih keren dibeliin papa? Dibeliin papa apa dibeli sendiri? Ciwi-ciwi ya, kita tanya ciwi-ciwi ya. Cewek-cewek kalau ngelihat cowok bawa mobil keren, itu kalau dibeliin bokapnya keren gak? Ya Allah, wow katanya. Oke, tapi kalau ngelihat anak-anak mahasiswa cowok-cowok keren di sini bawa mobil keren, karena bisnisnya dia sendiri, keren nggak? Boleh dong kasih pelosok yang luar biasa ya. Oke, nah teman-teman sambil berlatih, sambil public speaking ya, seperti halnya juga teman-teman bisnis partner di sini, hanya di Sequis Business Partner teman-teman bisa punya kesempatan punya mobil, subsidi sampai 90% sambil latihan public speaking. Keren gak tuh ya? Nanti teman-teman saya nggak mau ngomong panjang, nanti teman-teman tanya aja, ngobrol aja sama mereka, kalau beruntung diajak ngopi sama mentor-mentor hebatnya ya. Selesai acara ini teman-teman boleh scan QR code yang ada di lanyardnya teman-teman. Ya. Nah kalau bos Amos nanti ke timnya aja ya. Langsung ke tim aja. Iya kalau bos begitu, tim aja gitu ya. Boleh dong kasih plus yang luar biasa buat bos Amos dong ya. Oke, nah saya balik ke Pak Amos. Pak Amos. Ya. Ini kan banyak foto-foto nih, ada Coach Kevin juga, ada ke Dubai ya. Pak Amos sampai di titik ini tadi sempat jadi founder termuda juga. Ya. Kenalan di Sequis itu gimana modelnya? Oke, awal. Saya kenalan di Sequis itu sama kayak rekan-rekan sekalian, ikut acara seperti ini pada saat itu. Nah, tapi teman-teman beruntung kenapa? Karena ikut acara seperti ini yang pembicaranya masih muda-muda. Nah kalau saya pada saat itu, saya ikut pembicaranya sudah senior-senior. Tapi yang menarik ialah saya tidak lihat pembicaranya seperti apa, tapi saya lihat peluangnya pada saat itu. Loh ini peluangnya bagus. Peluangnya bagus, bahkan ketika saya memutuskan join itu banyak pertentangan juga dari teman-teman dan juga dari lingkungan keluarga. Mereka sampaikan, lah Mos ini bener nggak kamu lulusannya kuliah bagus Universitas Pelita Harapan, lalu lanjut juga di luar negeri di Amerika kata gitu, masa kamu pulang-pulang gabung dengan Sequis? Ya ini ini satu hal yang bagi saya pada saat itu juga jadi bahan pertimbangan. Bahkan ketika saya dulu pacaran dan akhirnya saya memutuskan menikah, saya juga ditentang oleh mertua saya. Siapa di sini yang ditentang oleh mertua? Calon mertua. Nah, saya ditentang oleh calon mertua, alasannya saya cuma satu, karena pekerjaan saya di Sequis. Ya, karena alasannya pekerjaannya di Sequis. Tapi justru di situ saya membuktikan bahwa ini sebenarnya pekerjaan yang sangat bagus, pekerjaan sangat baik yang bisa melatih saya, mengupgrade diri saya, dan akhirnya memang betul, dan pekerjaan ini membuat saya menjadi waktu tahun lalu 40 under 40 di Indonesia ya, yang menjadi anak muda yang sudah menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam bisnis ini. Bahkan sampai akhirnya saya menikah dengan istri, hadiah ulang tahunnya saya kasih mobil satu. Wow, ya. Boleh dong kasih plus dong yang luar biasa ya. Nah, lalu bisa jalan-jalan honeymoon ke luar negeri, ke Amerika dan sebagai macamnya, dan saya menunjukkan bahwa ketika kita benar-benar sungguh-sungguh ingin merubah hidup kita, mengupgrade diri kita, ini jadi salah satu alat membuat kita untuk bisa berkembang. Wow, boleh kasih plus dong yang luar biasa dong buat Pak Amos. Kenapa bisa ngasih hadiah? Tadi yang saya bilang salah satu opportunity di kita itu ada car ownership program tadi ya. Bahkan Pak Amos nggak tahu sudah mobil keberapa nih Pak Amos? Ketiga. Mobil ketiga ya. Oke ya. Nah teman-teman yang luar biasa, last but not least setelah Pak Amos tadi sampaikan, sekarang Coach Kevin buat terakhirnya Coach Kevin. Yes Coach. Yes. Gimana? Message terakhir buat anak-anak nih teman-teman mahasiswa hari ini untuk bisa berlatih bareng di bisnis ini gimana? Oke, dulu saya sama kayak teman-teman, ya ada coba kerja dan segala macam. Pokoknya ketika ada peluang, nggak ada salahnya untuk mencoba. Kita nggak tahu akan sukses di mana. Jadi selama ada peluang, begitu ada peluang langsung aja coba. Kenapa? Ketika coba kita pasti terupgrade, kita punya skill. Kita punya potensi, kita punya kapasitas diperbesar. Tapi ketika teman-teman nggak coba, teman-teman lagi tutup pintu rezeki, lagi tutup pintu berkat. Jadi kalau ada peluang, coba aja. Oke? Jadi kalau teman-teman di sini nanti kita ketemu, kita boleh ngobrol, kita boleh ngopi bareng ya. Nah, kita monggo. Oke, itu aja. Boleh kasih plus yang luar biasa buat Pak Amos, buat Coach Kevin Christie. Sekali lagi boleh kasih plus yang luar biasa yuk.
Thank you Pak Amos. Oke, thank you. Ya, teman-teman nanti boleh ada kesempatan ngopi bareng mereka. Teman-teman boleh yang pengen sukses boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ada satu quotes yang menarik dari Zig Ziglar, seorang penulis dan juga pengusaha terkenal, mengatakan gini, boleh tepuk pundak sebelah kanan bilang, you don't have to be great to start. But you have to start to be great. Boleh kasih plus yang luar biasa. Saya Coach Henry dari Sekui, sukses untuk kita semua. Thank you Coach Henry. Tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Henry. Nah, teman-teman, ketiga narasumber kita yang luar biasa ini sudah memberikan materinya.